Kembali bersama kami, dugaan kampanye terselubung Mendak Zulkifli Hasan berbuntut panjang. Mendak dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye di tengah pelaksanaan tugasnya sebagai menteri. Ya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyebut pihaknya sedang mengkaji laporan atas Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Ketua Partai Amanat Nasional tersebut dilaporkan berbagai pihak melakukan kampanye putrinya dengan bagi minyak di Lampung. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memastikan Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dan hasil kajian nantinya akan disampaikan kepada para pelapor dan pihak yang berkepentingan lainnya. Bawaslu juga punya waktu 7 hari untuk memproses dan berjanji akan seobjektif mungkin dalam menangani laporan. Ya, sebelumnya Bawaslu menerima laporan dari sejumlah lembaga, yakni Lingkar Madani Indonesia, Kata Rakyat, dan Komite Independen Pemantau Pemilu. Laporan ini mempersoalkan Mendak yang mengkampanyekan anaknya di Lampung di saat harusnya kementerian mengontrol distribusi dan harga pasar minyak goreng. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo juga sempat menegur Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan karena mengkampanyekan anaknya saat membagikan minyak goreng curah di Lampung. Presiden meminta Zulkifli Hasan lebih fokus bekerja terkait stabilisasi harga minyak goreng curah. Belum sebulan menjadi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan sudah mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo. Teguran disampaikan Presiden setelah Zulkifli Hasan membagikan minyak goreng gratis ke ibu-ibu di Lampung. Namun, acara itu diselipin kampanye agar putrinya Putri Zulia Savitri dipilih dalam pemilihan legislatif mendatang. Katanya ada minyak kita, murah ya? Nah, disuruh beli berapa? 10.000 dapatnya? 2 liter. Udah bawa uangnya 10.000 udah bawa. Nah, uangnya nggak usah di kantongnya aja, dikantongi. 10.000 yang nanggung Putri, tuh Putri. Ya, kasih uangnya, kasih tuh sama tuan rumah. Nanti ntar. Tuh. Ada miring diterima dari Pak Putri. Tepuk tangan dulu ibu-ibu gratis. Tapi nanti milih Putri ya. Oke. Nah, kalau milih Putri ntar tiap 2 bulan ada deh ginian. Betul nggak? Nah. Presiden Joko Widodo menegaskan agar Menteri Perdagangan fokus dalam bekerja, terutama dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng curah. Ya, saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Paling penting itu, tugas dari saya itu. Buntut bagi-bagi minyak murah berbalut kampanye Zulhas menuai kritikan dari sejumlah pihak. Apalagi saat ini harga minyak goreng curah masih di atas harga eceran tertinggi. Presiden sangat mementingkan masyarakat. Jadi, menteri yang melakukan operasi pasar, apalagi ini untuk kebutuhan masyarakat, minyak goreng. Jadilah menteri yang negarawan dan membantu presiden. Jangan ada unsur partai, apalagi unsur mengejar target di 2024. Lakukan itu untuk kepentingan masyarakat dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Diketahui harga minyak goreng saat ini masih di atas HET. Per 11 Juli 2022, harga minyak goreng curah masih berada di Rp16.850 per kilogram atau masih di atas harga eceran tertinggi Rp15.500 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Bawaslu menerima laporan dari berbagai pihak terkait dugaan pelanggaran kampanye yang digelar PAN di Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Saat itu Mendak
bagi-bagi minyak goreng, menyerukan warga untuk memilih putrinya Putri Zulia Savitri dalam pilkada berikutnya. Dan salah satu pihak terlapor, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut Bawaslu harus mengambil tindakan soal dugaan kampanye dini yang dilakukan Mendak dan putrinya di Lampung. Jika tidak, ini akan berpotensi memunculkan praktik serupa dilakukan oleh parpol dan politikus lainnya di tanah air. Dan kita bahas lebih dalam sore ini bersama yang bersangkutan. Ada Bang Ray sudah tersambung melalui kami dan juga ada juga anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bang Puadi. Selamat sore Bang Ray, Bang Puadi, apa kabar? Sore, Selamat sore, Ya. Bang Juno. Saya ke Bang Ray dulu nih, seru nih. Lingkar Madani, kenapa melaporkan ini? Apa dasarnya Bang Ray? Iya, dasarnya tentu ada praktek seperti yang terjadi di Lampung itu. Baik. Semua orang mengecamnya. Lalu kita ingin perjelas ke Bawaslu, ini sebetulnya masuk kategori pelanggaran apa tidak. Baik, Kalau nggak dilanggar, ya kenapa dikecam? Kalau tidak ada yang melanggar, kenapa dikecam? oke. Kan itu jadinya praktek biasa kan, kira-kira begitu. Oke. Nah, tapi dalam rangka itulah ya, kita bawa ke Bawaslu. Caranya bagaimana datang ke Bawaslu? Kan nggak bisa ujuk-ujuk kita datang, silaturahmi, berbicara soal PAN, itu kan kita dengan kita gitu. Tapi Baik. bagaimana publik juga bisa mengerti, tahu, terlibat dalam peristiwa ini, ya kita buatlah formatnya dalam bentuk laporan. Baik. Nah, melaporkan ya kepada Bawaslu terkait ya ada 2 poin di situ tuh. Dugaan praktek kampanye dengan penggunaan fasilitas negara, dan yang kedua adalah dalam kampanye itu ada janji-janji berupa pemberian sesuatu yang bersifat material, Oke. yang dalam bahasa umumnya kita sebut sebagai tindakan politik uang. Ya, jadi ada Nah, apakah laporan kita ini diterima? Apakah laporan kita ini ditindaklanjuti? Ya terserah kepada Bawaslu. Tetapi tindakan yang seperti ini ya harus kita pertegas, harus kita perjelas. Apakah ini boleh? Ya, kalau boleh, ya berarti apa yang dilakukan oleh Pak Zul itu ya nggak perlu ada dikecam. Dan juga begitu kalau nanti dilakukan oleh banyak Bang para Ray. politisi, ya nggak bisa kita kecam karena itu tindakan yang boleh-boleh saja kan. Baik, Gitu. langsung kita tanya ke Bawaslu. Bang Puadi, Ya. bagaimana ini ada laporan ini, sikap Bawaslu sendiri seperti apa? Baik, terima kasih Mas Juno. Kaitannya dengan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, pelapor, bahwa pertama memang Bawaslu pada hari Selasa ya, 19 Juli 2022 telah menerima laporan dari saudara Alwan ya, Olan dan teman-teman, Bang Ray dan dari teman-teman Bang Kakak. Nah, kemudian laporan ini terkait dengan peristiwa pembagian minyak goreng kepada masyarakat yang oleh Pak Zulkifli Hasan itu sebagai Menteri Perdagangan. Nah, pada hari Sabtu itu 9 Juli ya 2022. Nah, ini sambil membagi-bagi minyak goreng lah gitu ya. Kemudian juga pada masyarakat untuk memilih putrinya. Nah, berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa Bawaslu ini tidak boleh menolak penyampaian laporan kepada masyarakat. Oleh karenanya, Bawaslu tetap menerima penyampaian laporan dari masyarakat ya pada hari Selasa 19 Juli 2022. Nah, terhadap laporan tersebut, Bawaslu akan melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7 ya, di ketentuan pasal 9 ayat 1 bahwa kita punya waktu ketika ada laporan punya waktu 7 hari ya? 7 hari itu nanti setelah prosesnya bahwa apakah ini ada dugaan pelanggaran atau tidak. Karena sebagaimana diatur di ketentuan undang-undang itu memang prosesnya itu 7+7 itu kalau pada posisi apakah ini ada peristiwa hukum tidak, ada dugaan pelanggaran atau tidak misalkan. Nah, terhadap laporan tersebut ya bahwa akan melakukan kajian awal
untuk menilai terkait keterpenuhan syarat formil dan materi dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, nanti hasil kajiannya ya akan menentukan apakah laporan memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau misalkan dalam laporan ini dalam hasil kajiannya ya memenuhi syarat, nah maka ditindaklanjuti melalui satu proses memintai keterangan dengan waktu 7 hari tadi, 7+7. Ini juga kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 2017. Tetapi kalau misalkan ya dari hasil kajiannya ternyata tidak memenuhi syarat, nah, maka dihentikan. Dan nanti kita akan sampaikan status pelaporannya bahwa ini tidak ada pelanggaran atau langkah-langkah lain. Gitu. Baik. Oke, baik, saya ke Bang Rey lagi, Bang. Kalau kita lihat, Anda tadi menyebutkan bahwa ada dugaan kampanye dini seperti itu dan juga money politik, 2 item ini. Seberapa kuat menurut Anda? Kalau tadi kan Bawaslu menyebutkan bahwa masih akan melihat dulu beberapa syarat, karena kita tahu tidak bisa semena-mena seperti itu. Kalau dari Anda sendiri sebagai pelapor, apa hal yang menguatkan bahwa memang di sini ada pelanggaran? Iya, cara memahami teks dalam undang-undang itu, kalau kita memang memahaminya secara formal, tekstual begitu, ya mungkin bahasanya nanti belum ada peserta pemilu yang ditetapkan, belum ada caleg, belum ada musim kampanye. Betul. Itu sesuatu yang terlalu normatif yang sudah kita pasti tahu itu akan jadi argumen lah gitu. Tapi sebetulnya pada saat yang bersamaan laporan ini mau mengajak Bawaslu untuk mencoba membuat semacam terobosan. Baik. Sebab apa gitu? Sebab kalau kita tidak memiliki pandangan terhadap apa yang terjadi seperti di Lampung itu, pertanyaannya, masihkah kita layak mendiskusikan pemilu yang demokratik gitu? Di mana praktek politik uang, ya, di mana kampanye sudah terjadi misalnya di mana-mana gitu ya. Lalu kita masih mengatakan bahwa pentingnya pemilu yang demokratik. Kita masih berbicara tentang politik uang. Politik uang itu yang ternyata Bang Rey, terbatas. kalau Pak Zulhas menyebutkan bahwa itu acara PAN, beliau datang sebagai tadi ketua PAN bukan sebagai menteri. Justru itu jadi masalah karena itu acara partai. Baik. Kalau ya acara ormas nggak ada hubungannya dengan pemilu kan. Misalnya kalau ya ormas tuh, nah, taruhlah 5 ngadain acara bagi-bagi minyak goreng, saya bilang pilihlah saya gitu. Nggak ada hubungannya, saya bukan orang partai, saya bukan ini, justru karena itu dilakukan oleh partai, maka identifikasinya adalah pemilu gitu ya. Dan karena ia pemilu, kita bawa laporan ini ke Bawaslu gitu. Makanya kan kita nggak laporkan ke presiden, nggak kita laporkan ke ASN. Karena apa ya? Karena kita menganggap itu acara partai gitu. Bang Puadi, kita tahu ini juga aspirasi dari Bang Rey. Kalau ini tidak ditindak, takutnya nanti banyak ketua partai lain yang juga menjabat sebagai menteri ya punya tafsir yang berbeda terkait ini. Berarti harus ada langkah tegas dari Bawaslu sesuai namanya kan Badan Pengawas Pemilu, Bang Puadi. Seperti apa nanti klarifikasinya? Iya, artinya tetap kita menjadi rujukan utama bahwa ini kan pintu masuknya sudah jelas melalui laporan. Karena dalam konteks dugaan pelanggaran pemilu itu pintu masuknya itu temuan dan laporan. Ini sudah betul mekanismenya adalah masyarakat melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Nah, kita itu tetap berfokus pada ketersyaratan formil dan materi tadi. Nah, saya sampaikan bahwa apabila dalam prosesnya memenuhi ketersyaratan formil materi tadi ya terhadap laporan tersebut, maka hasil kita kan lakukan ini kajian awal ini untuk dikaji dulu gimana syarat formilnya, oke misalkan masuk. Kemudian syarat materialnya apa nih? Ya, apakah sudah memenuhi belum misalkan terkait apa yang dilaporkan tadi. Nah, kalau ternyata 2 syarat formil dan materi itu sudah terpenuhi, maka kita registrasi. Setelah diregistrasi, sebagaimana diatur oleh undang-undang, kita punya waktu 7 hari. Ketika dibutuhkan keterangan tambahan 7 hari, 17/7. Nah, kita akan lihat ini ya.
kita akan menindaklanjuti ketika ini memenuhi syarat formil materi. Nah, setelah masuk, maka kita akan mengundang nanti. Oke. Mengundang ya untuk memintai keterangan terkait apa yang dilaporkan oleh pelapor tersebut. Oke, Bang Puadi, kita tahu bahwa sebenarnya masa kampanye baru nanti lah, November kalau saya tidak salah ya, koreksi kalau ada salah di sini. Bahwa memang belum masuk masa kampanye. Tapi kalau kita lihat secara general dulu, apa yang dilakukan Pak Zulhas ya, acara PAN seperti itu. Beliau menyebutkan bukan hadir sebagai menteri seperti itu. Acara internal, bagi-bagi tadi, minyak goreng, terus menjanjikan harus memilih siapa. Secara ya, walaupun ini tadi Anda menyebutkan masih menunggu bukti-bukti segala macam. Ada pelanggaran nggak sih? Atau memang ada sesuatu yang kurang layak di sini, Bang Puadi? Iya, pertama saya menyampaikan terkait rujukan. Bahwa rujukan kita kan Undang-Undang 7 2017. Dan yang kedua ada juga PKPU sebagai lembaga yang diberi apa istilahnya ya, wewenang tersebut dalam proses menjadi satu dasar dan pegangan kita. Nah, terlepas ini ada dugaan pelanggaran atau tidak ada dugaan pelanggaran, itu kita lihat dari hasil kajiannya. Nah, kalau nanti kajian materialnya menunjukkan bahwa itu ada dugaan pelanggaran, kita kan nanti akan bisa melihat jenis kelamin pelanggarannya ini masuk pelanggaran apa gitu. Apakah pelanggaran administrasi, etik, atau ada dugaan pelanggaran pidana, atau juga mungkin bisa masuk di pelanggaran hukum lainnya, atau juga bukan pelanggaran gitu loh. Baik, Bang Rey, kalau tadi dugaan kampanye dini, terus money politik ya, ini kita bicara dugaan semua. Apakah ada item lain mungkin yang dilaporkan terkait mungkin penggunaan fasilitas negara karena beliau adalah menteri? Iya, jadi kalau saya sendiri sebetulnya dalam posisi nggak terlalu hirau kalau kampanye itu, kalau partai politik itu kampanye sejak dini. Bagi saya justru memang itu yang harus dilakukan oleh partai politik. Dalam situasi yang kompetitif sekarang itu ya sejak mereka berdiri ya mereka boleh kampanye gitu loh. Dalam bayangan saya. Tapi dalam kampanye itu memang ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya salah satunya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tidak boleh menjanjikan memberi barang dan sebagainya ya. Selain visi misi tentu kepada para peserta kampanye gitu. Nah, yang saya persoalkan itu situnya. Saya tidak mempersoalkan soal apakah katakanlah PAN dalam hal ini misalnya melakukan kampanye dini gitu. Saya sih nggak mengenal istilah kampanye dini. Bagi saya ya seluruh waktu adalah untuk kampanye bagi partai politik. Dengan kata lain kita Bang Rey dan teman-teman ingin ada standar gitu ya, yang ada benchmark gitu ya. Mana yang benar, mana yang do and don'ts-nya ya. Iya, persoalannya adalah karena ada di situ kata-kata pilihlah sekaligus menjanjikan akan memberi kembali ya pemberian pelaksanaan pemberian minyak goreng gratis kepada masyarakat. Tadi diiringi dengan pernyataan pilihlah itu. Bang Rey, kita jeda dulu, Bang Puadi, kita sambung di segmen berikut ya. Dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.